warahmatullahi wabarakatuh. Dulu ya teman ya, baru beberapa orang nih, orang ya, ada yang hilang. Suara saya jelas ya? Jelas, Pak. Oke, ini ada musik dikit nih apa ya? Nggak Biar apa-apa, Pak. sepi. Sambil nunggu yang lain. Berapa sih biasanya? Kan rame ya biasanya ya. 20 ya. Iya, 20-an, Pak, kalau mahasiswanya. Oke, mulai aja lah ya. Oke, Pak, siap. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barusan kuliah apa teman-teman? Kuliah hukum teknologi, Pak. Nah, ini juga Zoom juga. Iya, Zoom juga, Pak. Jadi sama-sama online hari ini. Saya pengen offline tapi karena ya sebelumnya Zoom kayaknya mending Zoom aja ya. Iya. Next day, insya Allah ya. Insya Allah terus ya. Oke, siap, Pak. Macet soalnya tuh, aduh, berat banget macet itu ya. Jadi kita stop dulu ya. Ke PPN ya, teman-teman ya. Baru 5 orang ya. Ke mana? Ke PPN ya. Saya lagi. Oke, udah saya record ya. Share screen aja dulu. Share screen, saya ke mana dari ini ya. Untuk materi kemarin sudah saya upload di YouTube ya. Jadi teman-teman bisa cek di YouTube. Ini juga saya record, nanti saya upload juga di YouTube. Ya. Jadi sesuai dengan RPS, mana RPS kita? Mana RPS ya? Di sini ada RPS di sini. Nah ini RPS ya. Ini saya sambilin aja deh. Sambil IG live juga ya. Biar rame. Biasanya di IG live suka ada yang komen-komen. Oke, Pak, siap. Suka sepi. Mas El lagi di mana nih? Lagi di rumah, Pak. Mulai asik ya. Hmm, stop udah nih recordnya stop dulu. Oke. Oke guys, kita mulai. Berapa orang nih? Masih 5 ya. Tadi ada berapa orang tadi? Hukum teknologi. Tadi kayaknya belasan deh, Pak. Oh, ada belasan ya. Lagi sholat kali ya. Iya, Sholat, iya, mungkin, Pak. makan. Bisa jadi. Jadi saya juga IG live nih. Hukum pajak temuan keberapa nih ya? Hukum pajak sekarang udah ke PPN ya. Terakhir kan pemeriksaan dan pidana ya, Mas El ya. Teman-teman bisa cek di Iya, YouTube. bener, Pak. Yang Kalau nggak salah ini pertemuan ke-11 ya? 14 Atau, masih 3 kali lagi ya, masih lama ya, masih banyak ya. Nanti iya, kali Pak. takutnya kan udah mau UAS kan ini. Kalau di Unpad kemarin saya udah UAS nih. Enggak, belum Oh, udah minggu UAS ya, Pak? depan. Minggu depan sih mau UAS ya. Hukum pajak. Ya, biasanya kalau negeri lebih duluan sih UASnya, Pak. Oh gitu ya, emang negeri biasanya duluan ya. Iya. Oke, saya kuliah hukum pajak guys. Silahkan teman-teman dari IG yang mau join. Oke, kita belajar hukum pajak ya. Pajak ini materinya luas banget sebenarnya teman-teman ya. Kita juga mau launching yang namanya Center for Tax ya teman-teman ya, Center for Tax and Excise Custom ya, Center Tax
excise custom. Jadi nanti pusat perpajakan, kepabeanan dan cukai. Insya Allah kita launching tanggal 22 ya. Tanggal 22 Kamis. 2 minggu lagi teman-teman. Kita launching apa? Center Customs Tax Excise and Custom ya. Materi sekarang tentang PPN. Ya, tentang PPN bisa dilihat di slide ya. Slide-nya sudah saya share ke teman-teman semua. Sampai dengan slide nomor 14 ya. Sudah ada di Google Drive. Linknya masih ada ya linknya ya. Ada di Mas L. Dicek aja linknya. Nah untuk PPN Masih, sebenarnya Pak. saya selain di slide PPT teman-teman juga, wah ini ada Bang Gultom nih di IG Live nih. Penyidik bea cukai handal. Oh alumni boleh dong. Ini bebas ya. Sengaja saya bikin live biar rame soalnya di kelas agak sepi nih. Apa kabar nih? L, ini namanya L juga nih ada nih. L Pangestu. Kalau di sini L siapa namanya? L Marenggang ya. Ada 2 L. Kita masuk ke PPN teman-teman ya. Kita masuk ke PPN. Kita lihat di sini apa sih PPN itu? Ya. Jadi bicara PPN harus paham dulu yang namanya legal karakteristik ya. Legal karakteristik dari PPN. Nah, ini yang kadang-kadang tidak dipahami gitu ya. Karena orang awam menganggap kok saya dipajaki terus, saya beli barang dipajakin. Saya jual barang dipajaki lagi PPN gitu ya. Ya kan? Jadi seolah-olah dikenakan secara berulang gitu. Padahal tidak ya. Konsep dari PPN itu non akumulatif. Non akumulatif ya. Saya pakai apa namanya? Pointer option. Kok laser dong? Nggak ada pennya di sini. Kenapa nggak ada pennya? Bentar ya. Saya ini dulu. Harusnya ada pennya. Oh, belum di enable editing ya. Oke. Kita lanjutkan lagi ya, teman-teman ya. Nanti bisa tonton di YouTube juga. Saya akan share tentang apa? Tentang PPN ya. Ini memang kurang menarik ya PPN ya. Tapi tergantung ya, ada juga yang tertarik. Ada yang enggak ya. Nah, mudah-mudahan bisa memberikan penjelasan tentang PPN ya, teman-teman. Jadi tadi ya, banyak yang salah salah mempersepsikan ya tentang pajak terutama PPN ini karena dikiranya kok dipungut berulang-ulang ya, saya beli barang udah include PPN kan, tapi ketika jual pun saya dipungut PPN lagi ketika saya bertransaksi dengan pembeli dari perusahaan yang memungut PPN gitu ya teman-teman ya. Padahal di sini sifat dari PPN itu tadi apa saya katakan non kumulatif ya, non kumulatif. Udah sih coretan saya ini ya, non kumulatif, tidak kumulatif. Kenapa dia tidak kumulatif? Karena yang dibayarkan ke kas negara dari PPN itu sebenarnya hanya selisih ya, selisih antara pajak masukan dengan pajak keluaran, selisih dari pajak masukan dengan pajak keluaran. Nanti kita lihat ya contohnya, lihat teman-teman ya. Sebenarnya apa sih PPN itu? Kenapa harus ada PPN? Jadi filosofinya PPN itu adalah pajak atas konsumsi di dalam negeri ya. Dan ini dapat saya katakan sama dengan bea masuk ya. Pajak atas konsumsi di dalam negeri. Jadi memang terutang atas barang impor ya, termasuk juga PPN juga terutang atas barang impor. Makanya ketika kita impor pasti kena PPN. Ya, wajib setiap barang impor wajib dikenakan PPN kecuali yang
dibebaskan tentunya ya. Nanti ada yang dibebaskan ya, yaitu barang-barang keperluan, barang-barang yang bersifat strategis ya. Itu dibebaskan dari pengenaan PPN. Tapi pada umumnya ya, setiap barang impor ya, termasuk juga penyerahan barang kena pajak, dia dikenakan PPN ya teman-teman ya. Karena dia merupakan pajak atas konsumsi. Maka di sini ya, sifat dari PPN juga dikatakan sebagai pajak objektif ya. Objektif. Ya. Ya, karena dia dikenakannya atas apa? Atas konsumsinya ya, tidak mengenal, tidak memandang siapa yang mengkonsumsi. Mau orang miskin, mau orang kaya gitu ya. Mau orang asing, mau warga negara Indonesia, selama dia melakukan konsumsi di dalam negeri, maka dia menjadi objek PPN ya teman-teman ya. Paham ya sampai sini ya? Aduh, pulang tadi baru aja nyampe nih. Langsung aja. Iya. Yang di IG boleh nanya nih, Al, kalau ada masalah pajak boleh nanya. Ini Al ya, ada Al, ada L. Di kelas L nih, ini di YouTube Al. Tinggal dulu yang belum nih. Dulunya ada nih, Bang Abdul Karim. Yang ada di Tembilahan. Semoga cepat balik ke mana? Jakarta. Jadi ya teman-teman, tadi jadi apa PPN itu? Pajak atas konsumsi. Udah sih. Ini kok susah ya. Pajak atas konsumsi ya. Kemudian dia bersih apa namanya? Nah, pajak PPN juga disebut sebagai pajak tidak langsung ya. Kenapa disebut pajak tidak langsung? Karena ya, yang menyetorkan ke kas negara itu bukan ya, bukan konsumen ya, bukan konsumen. Padahal dia pajak atas konsumsi, yang membayar adalah konsumen ya. Tapi yang membayar ke kas negara untuk PPN ini bukanlah konsumen ya, tapi lewat pihak ketiga yang disebut pemungut. Pemungut ya, bukan memotong, ini salah nih, sorry. Ya, pemungut PPN, yaitu pengusaha kena pajak. Ya, teman-teman ya. Jadi dia disebut juga pajak tidak langsung. Tadi pajak objektif. Ya, kemudian juga dia pajak tidak langsung, dan PPN ini juga apa teman-teman? PPN ini juga ya bersifat tidak kumulatif. Tadi ya saya katakan tidak kumulatif. Ya, jadi tidak kumulatif ini ketika seorang pengusaha kena pajak ya, pengusaha kena pajak ini pengusaha yang sudah harus memungut PPN ya, sebagai pemungut ya PPN, maka dia bisa mengkreditkan PPN masukannya sehingga sifat dari PPN itu tidak kumulatif ya teman-teman ya. Bisa dipahami ya sampai sini ya. Ini bertanya Pak. Oh boleh dong, ini yang paling saya suka ditanya-tanya. Siapa nih? Yang itu Pak, dengan L ya? Mas Sidik Pak itu. Silakan, itu yang silakan. kena itu penjual dan pembeli atau salah satu aja itu Pak? Oh, penjual pembeli atau salah satu? Ya, Sidik ya, Pak Sidik ya. Ya Pak. Penjual pembeli atau salah satunya. Oke, nanti saya jelasin ya. Ada di slide berikutnya. Siapa yang dikenakan PPN? Penjual atau pembeli? Nah, di slide berikutnya ada nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya.
Oh belum ya. Ini baru undang-undangnya. Nanti ada slide berikutnya lagi. Undang-undang yang mengatur PPN ya teman-teman. Nah sekarang tambah lagi undang-undang HPP. Nanti kita lihat undang-undang HPP ya. Ada slide-nya juga. Itu penting. Jadi kalau bicara hukum pajak sekarang banyak undang-undangnya teman-teman ya. Mulai dari undang-undang PPN itu sendiri, undang-undang PPN sendiri ternyata sudah 3 kali diganti ya, sudah 3 kali dirubah ya. Tahun 83 pertama kali muncul, kemudian tahun 2000 ya, kemudian tahun 2009 terakhir dengan undang-undang HPP ya, harmonisasi pajak kan. Ya teman-teman ya. Nah, ini yang tadi yang ditanyakan oleh Pak Didik ya. Pak Sidik sorry. Ya, mekanisme dari sistem pemungutan ataupun sistem PPN lah, gitu. Sistem pembayaran PPN. Ya teman-teman ya. Pertama harus melalui yang namanya PKP. Ya. Jadi kalau bicara PPN, ya ujung tombak dari ya pemungutan PPN itu ada di PKP. Ya pengusaha kena pajak. Jadi tidak sembarang ya pengusaha bisa memungut PPN. Hati-hati nih. Ya kadang-kadang kita kena tipu juga tuh. Yang aku ngaku ya, wah potong pajak ya, padahal pajaknya masuk kantong. Ini hati-hati. Jangan kalau kita sebagai pengusaha tentunya minta yang namanya faktur pajak ya, minta yang namanya faktur pajak. Sehingga memang pajak yang kita bayar ketika sebagai pembeli ya PPN ya sebagai pembeli dan kita dikenakan PPN oleh pihak penjual itu buktinya adalah faktur pajak. Ya teman-teman ya. Jadi ujung tombaknya ini PKP yang mengeluarkan faktur pajak ya FP faktur pajak adalah PKP. Pengusaha kena pajak. Syaratnya apa? Omsetnya ya omsetnya di atas 4,8 M ya. Tapi tidak harus ya. Walaupun dia masih di bawah 4,8 dia boleh mendaftarkan dirinya sebagai PKP. Mengapa? Karena biasanya kalau sudah berstatus PKP secara bisnis ya terutama untuk keperluan proyek-proyek pemerintah mewajibkan untuk pengusaha memiliki status PKP. Jadi PKP ini yang ketika dia melakukan penyerahan ya atau menjual barang lah ya. Dari bahasa hukum pajaknya penyerahan ya, melakukan penyerahan baik barang maupun jasa ya. Maka dia wajib memungut PPN ya. Di sini masih 10% ya, padahal sekarang sudah 11%. Ini masih slide lama. Slide yang baru adalah berapa? 11% ya, teman-teman. Dari mana dasarnya? Undang-undang HPP ya, Undang-Undang HPP yang berlaku kapan? Berlaku mulai tahun kemarin ya, tahun 2022. Bulan Januari ya, bulan Januari, bulan April ya untuk PPN. KPP-nya sih undang-undangnya berlaku awal 2002 ya, tapi untuk PPN 11%-nya mulai bulan April tahun 2002 tahun lalu ya, tahun kemarin. Ya teman-teman ya. Jadi sebagai Izin Pak. Siap. Pak, Ya. saya potong Pak. Tapi nggak apa-apa. saya perhatiin ada beberapa KPP gitu. KPP itu gimana Pak? Gimana? Kan ada perusahaan tanpa kalau dia tidak apply PKP itu gimana Pak? Kan tidak semuanya membuat PKP gitu Pak. Perusahaan. Gimana kurang jelas pertanyaan, suaranya kurang jelas. Ada perusahaan. Ya Pak, jadi nggak semua perusahaan itu apply PKP gitu. Nggak saja gitu. Nggak apa-apa. Karena memang PKP itu kan ada syaratnya tadi yang saya katakan Pak Sidik ya. Memiliki omset ya, peredaran atau omset penjualan sales gitu ya, sebesar 4,8 miliar per tahun ya. Kalau dia belum sampai 4,8 miliar dalam 1 tahun, maka dia tidak perlu mendaftarkan dirinya sebagai PKP dan tentunya dia tidak wajib, bukan hanya tidak wajib, bahkan tidak boleh ya, tidak boleh memungut PPN. Ya, tidak boleh memungut PPN ya.
Jadi memang ini kemudian menjadikan PPN potensi pemungutan PPN menjadi hilang gitu ya, karena tidak, kalau perusahaan-perusahaan banyak yang tidak PKP ya Pak Sidik ya, dan ini keuntungan juga sebenarnya bertransaksi dengan yang non PKP kalau sesama non PKP. Tapi kalau ya, kalau untuk PKP ya, dia akan lebih senang bertransaksi dengan yang sesama PKP. Kenapa? Karena akan mendapatkan faktur pajak. Kalau dia dapat faktur pajak, bisa mengkreditkan di SPT. Ih, lucu banget sih. Wah, bisa nih. Lagi Iya, belajar nggak boleh minta. apa tuh? Dengeran. Halo Adisa. Oh, udah. Gitu ya, Pak Sidik ya. Jadi emang banyak yang belum PKP, nggak apa-apa. Kalau memang belum PKP ya kita jangan paksain. Ya, berarti PPN-nya belum dipungut. Dia tidak memungut PPN ya, tidak memungut PPN sebagai penjual gitu ya. Jangan sampai belum PKP memungut PPN. Nah, ini bisa kena pasal ya. Bisa kena pasal 39A ya, artinya mengeluarkan apa namanya? Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya. Dia kan bisa kena gitu ya. Kok sini ke suaranya kok aneh. Kayak ada. Oke, jelas ya teman-teman ya. Jadi itu. Nah, kemudian PPN tadi yang tercantum di dalam faktur pajak ya, yang dikeluarkan oleh pengusaha kena pajak, ya teman-teman, itu merupakan pajak keluaran, pajak keluaran atau PK istilahnya, bacanya PK, pajak keluaran. Pajak keluaran untuk siapa? Pajak keluaran untuk, wah ini Pak, ini nih, mantan HRD Iblam nih Pak Radika. Ya. Sukses Pak Radika. Udah lama nih nggak ketemu. Siap. Sambil IG live, sambil Zoom ini. Ya. Kita liatin Zoom-nya aja kali ya. Ya, publik aja nih. Nah ini Zoom-nya nih guys. Lihat kamar saya. Sedih. Oke ya. Jadi apa tadi PPN yang tercantum di dalam faktur pajak dia disebut pajak keluaran. Kenapa dia disebut pajak keluaran? Ya, karena dia sifatnya sebagai uang hak pajak yang harus dibayar ya, sebagai utang pajak. Makanya dia dicatat secara akuntansi itu sebagai utang pajak ya, sebagai utang pajak. Kalau apa namanya, transaksinya berupa penjualan ya kan, penjualan, dan penjualan itu misalnya belum di store ya kan, belum di store pajaknya ke negara, maka dia dicatat sebagai utang gitu kan, sebagai utang pajak ya, sebagai utang pajak itu ya teman-teman ya. Sedangkan pajak masukan sebaliknya, ketika sebagai seorang PKP, pengusaha kena pajak ya, yang bisa melakukan pengkreditan ini, sebaliknya ketika seorang pengusaha kena pajak membeli barang ya dari sesama pengusaha kena pajak juga tentunya ya, karena kalau dia membeli barangnya dari non pengusaha kena pajak, non PKP, dia tidak mendapatkan faktur, akibatnya dia tidak bisa mengkreditkan pajak masukannya ya teman-teman ya. Makanya kalau sudah banyak PKP pasti dia akan mencari rekanan sama PKP juga ya. Kenapa? Karena itu tadi dia butuh faktur pajak
ya, dia butuh faktur pajak yang bisa, sebenarnya bukan butuh faktur pajak ya. Yang dibutuhkan yaitu kredit atas pajak masukan ya teman-teman ya. Jadi kalau seorang PKP membeli tadi kan menjual ya. Nah, kalau menjual dia menerbitkan faktur pajak dan faktur pajak itu merupakan merupakan utang pajak ya karena memang menyetorkannya kan bulan berikutnya ya. Tapi dia akan mencatat sebagai utang pajak. Ya, dia sebagai utang pajak. Kapan dilunasinya? Dilunasinya ketika disetor ke kas negara ya. Biasanya pada akhir bulan akhir bulan masa pajak berikutnya gitu ya. Akhir bulan masa pajak berikutnya. Bersamaan juga dengan menyetorkan pelaporan dalam bentuk SPT masa ya teman-teman ya. Nah, ketika dia membeli si pengusaha kena pajak ini dia sebaliknya dia akan mendapatkan faktur pajak dari rekanannya ya, dari lawan transaksinya kalau dia PKP ya, dan dia dipungut pajak ya, dia dipungut apa? Dipungut pajak PPN ya. Maka sifatnya di situ sebagai piutang ya, sebagai piutang. Pajak yang dibayar di muka ya, sebagai pajak dibayar di muka ya. Kalau pencatatan akuntansinya dia akan dicatat sebagai pajak dibayar di muka. Saya kok susah ini nyari kasih pennya. Iya teman-teman ya. Saya nggak jelas nih. Ininya apa namanya? Gak enak pen tabletnya nih, harus diganti. Udah lama. Nggak apa namanya? Nggak enak lah, nggak enak. Gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau apa tadi? Kalau dia membeli barang maka dia dipungut PPN ya sebanyak yang tercantum di dalam faktur pembelian, faktur pembelian ya. Faktur pembelian, faktur pajak pembelian, dan faktur pajak pembelian itu dia dapatkan dari lawan transaksinya dan itu akan dicatat sebagai pajak yang dibayar di muka ya, deferred tax ya, pajak yang dibayar di muka ya. Jadi kayak kayak pajak yang dibayar di muka ya, pajak yang dibayar di muka. Jadi sifatnya pajak dibayar di muka itu kan uang yang dia pegang, apa pajak dibayar di muka itu pajak pendahuluan gitu ya, pajak pendahuluan tadi ya. Jadi nanti ini sebagai aset ya, sifatnya sebagai aset ya, yang bisa ditukarkan dengan apa? Yang bisa menjadi pengurang ya, yang bisa menjadi pengurang pajak yang harus dibayar gitu ya teman-teman ya. Jadi kita cara berpikirnya. Nah, untuk setiap masa pajak ya, jadi masa pajak itu tiap bulan. Apabila tadi jumlah pajak keluarannya lebih besar daripada pajak masukan, maka yang disetor ke kas negara itu hanya selisihnya saja. Hanya apa? Hanya selisihnya. Ya, yang disetor ke negara itu hanya selisihnya. Ya, selisihnya saja yang harus disetor ke kas negara ya. Kapan paling lama? Akhir bulan berikutnya tadi yang saya sampaikan ya. Akhir bulan berikutnya harus di-store dan juga dilaporkan dalam SPT masa ya, biasanya store-nya pagi atau siang, lapornya sore gitu ya. Tapi kan sekarang udah enak ya, udah nggak perlu ke kantor pos lagi, udah nggak perlu ke kantor, nggak perlu ke bank lagi ya, bahkan bisa lewat apa e-filing itu ya, lewat e-filing. Jadi langsung ya store dulu ya, nggak lama langsung lapor ya, pakai SPT masa. Ya teman-teman ya. Pak, itu selisih Ya. dari mana ya Pak? Hah? Yang harus tahu Pak. Selisih apa itu maksudnya Pak yang tahu itu Pak? Gimana? Selisih dari mana itu Pak? Harus yang harus tahu itu selisih penjualan atau pembelian gitu Pak? Penjualan atau pembelian, selisihnya? Oh iya, selisih antara pajak pembelian dengan pajak penjualan ya. Selisih antara pajak pembelian dengan pajak penjualan ya Pak Sidik ya. Selisih antara apa? Pajak penjualan dengan pajak pembelian ya.
Kalau pajak penjualannya lebih besar, maka dia selisihnya distorkan ke kas negara. Sebaliknya, kalau pajak pembeliannya lebih besar, ya, pajak pembelian ini pajak masukan ya, artinya dia jual rugi, maka dia mendapatkan yang disebut dengan kompensasi, ya, kompensasi, dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Sampai nanti di akhir tahun masih ada selisih juga yang lebih rendah dari masih ada selisih rugi ya. Artinya pajak pembeliannya lebih besar daripada pajak penjualan, dia bisa melakukan restitusi. Tapi restitusi itu hanya di akhir tahun buku. Itu ya, Pak Sidik ya, jelas ya. Jadi Pak Sidik, Ya, Pak. kalau mulai bisnis, omsetnya sudah di atas 4,8, nah itu ya, kira-kira akan melakukan hal seperti ini ya. Pertama tentunya membuat faktur pajak setiap menjual barang ya, tapi nanti faktur pajak ini tidak semuanya di store ke kas negara ya, akan dikurangkan dulu dengan pajak-pajak dari ya pembelian dalam masa 1 bulan ya. Misalnya beli bahan baku, misalnya Pak Sidik jual apa ya? Pak Sidik bisnis apa nih? Kalau bisnis ya, bisnis apa misalnya? Jasa lah gitu ya, jasa fotokopi gitu kan. Oh, satu omsetnya udah besar nih, 4,8 miliar ya. Oh, dari keuntungan dari apa penjualan jasa ya, dapat misalnya 100 juta gitu ya. Oh, gede banget 100 juta ya. Kalau 4,8 miliar kan sebulannya berapa tuh? Sebulannya 1 miliar ya. Saya 4,8 bagi 12 berapa tuh? Satu bulannya 500 ya. 500 jutaan ya. 500 kali 10 aja udah 5 miliar ya. Taruhlah 500 juta ya. 500 juta sebulan gitu ya. Nah, 500 ini kita simulasiin aja ya. Aduh, ini nggak enak pulpennya. Saya mau nyulis susah malah. Nggak keluar di sini. 500 juta ya, 500 juta. 1 bulan ya. Berarti harus memungut PPN. Kalau PPN-nya kita taruh 10% dulu lah biar enak ya. Sekarang sudah 500 ya. Sebenarnya sekarang 11% ya. Jadi 50 juta nih ya PPN yang dipungut oleh Pak Sidik ya. Tapi selama 1 bulan ini Pak Sidik misalnya beli tinta ya, beli kertas ya, reparasi ya, mesin-mesin semuanya ya, dari pengusaha kena pajak ya, asalkan harus dari pengusaha kena pajak juga, sehingga dari total pembelian itu terdapat faktur pajak, misalnya faktur pajaknya sebesar 200 juta ya, 10%-nya kan kena 20 juta ya. Jadi nanti yang disetorkan ke negara selisihnya 50 dan diambil 20 juta, jadi cukup 30 juta saja ya Pak Sidik ya, gitu ya. Sebaliknya kok bulan ini banyak beli nih, nggak ada omset ya, atau penjualannya sepi ya, tapi bulan ini juga banyak ya nyetok barang gitu ya, pembelian, beli kertas, beli tinta ya, beli apa kalau mesin fotokopi ya, spare part apa mungkin ya, alat peralatan. Nah itu nanti mengakibatkan ya pajak yang dibeli, pajak pembeliannya lebih besar daripada pajak penjualan. Tentunya nanti akan berakibat pada kompensasi ya. Kalau di akhir tahun masih terjadi kelebihan pajak masukan, maka bisa direstitusi. Itu ya teman-teman ya. Jelas ya. Kemudian sebagai pengusaha kena pajak ya juga wajib menyampaikan SPT ya, masa PPN tiap bulan ke kantor pajak. Itu ya teman-teman ya. Kemudian apa saja yang terkena PPN? Nah ini harus dilihat nanti di Undang-Undang HPP karena ada yang di revisi ya. Tapi untuk
sementara kita lihat ini dulu ya. Intinya barang kena pajak tentunya ya, barang kena pajak. Jadi istilah barang kena pajak ini maksudnya adalah barang yang terkena PPN ya. Dan juga ada jasa kena pajak di dalam daerah pabean. Kemudian impor ya, impor ini terutang. Ya, terutang apa? Terutang pajak dalam rangka impor yaitu PPN. Bagaimana cara menghitungnya? Cara menghitungnya adalah nilai pabean ya, nilai pabean itu apa? CIF ya. Sebenarnya nilai pabean bukan CIF saja, tapi CIF plus plus. Nanti teman-teman lihat di YouTube saya ada nge-share tentang sistem nilai pabean ya. Saya ada nge-share tentang sistem nilai pabean. Jadi bicara tentang nilai pabean bukan hanya CIF, tapi CIF plus plus yaitu plus royalti, plus asis, plus biaya pengapakan kalau ada ya, biaya handling di handling di luar negeri tentunya ya, dan juga biaya handling di pelabuhan itu juga masuk ke dalam nilai pabean ya. Kemudian biaya komisi ya, komisi yang bisa ditambahkan adalah komisi penjualan ya, komisi penjualan. Kemudian juga di dalamnya ada yang masuk ke dalam komponen nilai pabean ya, selain tadi asis ya, ada juga royalti, ada juga prosit. Jadi cukup banyak ya tambahan plus-plusnya. Tapi secara umum yang namanya nilai pabean impor itulah CIF, cost, insurance, freight ya. Ditambah apa? Ditambah unsur bea masuk. Ya, ditambah unsur bea masuk. Tambah apa? Bea masuk. Agak ribet nih. Pertama izin bertanya Pak, bisa diulang ya. Yang nomor satu apa ya Pak? Kenapa? Penyerahan barang kena pajak. Oh siap. Maksudnya gimana tuh Pak? Penyerahan ya, penyerahan tuh artinya penyerahan di dalam negeri ya. Salah jual beli ya. Salah satunya jual beli ya, jual beli. Tapi tidak terbatas pada jual beli ya. Termasuk ya, ini yang kadang-kadang kita suka lupa, hibah ya, hibah kepada yang pemberian cuma-cuma itu juga terkena PPN ya. Tapi memang nanti yang membedakan apa antara hibah dengan jual beli? Yang membedakan adalah dasar pengenaan pajaknya. Kalau hibah atau pemberian cuma-cuma, dasar pengenaan pajak PPN-nya adalah nilai lain ya, yaitu sebesar harga pokok dari barang atau jasa ya. Karena memang dia tidak ada keuntungan kan. Tapi kalau jual beli, maka nilai PPN-nya dasar pengenaan PPN-nya adalah harga transaksi. Itu ya Pak Sidik ya. Jadi tidak hanya beli, termasuk penyerahan hibah ya, penyerahan cuma-cuma. Nah, yang membedakan di Undang-Undang HPP untuk penyerahan dalam bentuk saya lupa. Tadi di Undang-Undang HPP ada yang tidak terkena PPN. Penyerahan antar cabang ya, atau dari cabang ke perusahaan induk atau sebaliknya ya. Itu tidak terkena PPN ya. Istilahnya apa sih? Saya lupa. Konsinyasi ya, konsinyasi. Konsinyasi tidak terkena PPN ya. Kalau dulu kena ya. Sekarang tidak terkena PPN. Kalau dulu agak ribet tuh konsinyasi kan. Harus bikin faktur ya kan. Padahal cuma nitip aja, nitip doang. Gitu ya, teman-teman ya. Tapi kalau dia tadi transaksi jual beli ya, penyerahan secara cuma-cuma ya, atau pengiriman ke, tapi yang bukan konsinyasi ya. Kalau konsinyasi tadi tidak terkena PPN. Iya Pak Sidik ya. Yang hibah itu maksudnya hibah apa ya? Tanah termasuk ya Pak? Masuk dong, karena kan kena PPN ya kalau kita hibah, tapi nggak kena PPH ya. Kalau hibahnya itu sedarah, artinya waris gitu ya, waris atau hibah sedarah. Itu hibah
sedarah ya, artinya anak bapak kepada anak itu nggak kena PPh, tapi tetap kena PPN, ya kan? Itu ya. Kemudian ya ekspor, kok ekspor kena PPN ini ya? Ini yang teman-teman harus harus paham ya. Jadi walaupun ekspor itu kena PPN, tarifnya nol gitu ya. Jadi ini memang agak harus hati-hati di sini ya. Kenapa? Karena kenapa ekspor itu kena PPN tapi tarifnya nol agar bisa dikreditkan pajak masukannya. Sehingga seorang eksportir dia biasanya akan mengurus yang namanya ya kelebihan pembayaran pajak masukan kalau eksportir ini memiliki pajak masukan dari ya pembelian di dalam daerah pabean di dalam negeri ya, misalnya dia eksportir mobil lah taruhlah atau apa ya, eksportir produk-produk manufaktur ya, atau eksportir makanan gitu ya. Ketika dia melakukan ekspor ya, dia sebenarnya dipungut PPN, tapi PPN keluarannya itu nol ya. PPN keluarnya nol ya. Tapi kalau dia punya pajak masukan berakibat pada kelebihan pajak masukan, sehingga dia nanti akan melakukan restitusi ya teman-teman. Makanya untuk ekspor ini walaupun dia objek PPN tapi tarifnya adalah 0% ya teman-teman ya. Ekspor ya. Yang 4 belum saya bahas tadi. Pemanfaatan jasa. Nah, ini sama ya. Seperti barang, jasa juga kalau dia dimanfaatkan di dalam negeri ya, dia terkena PPN ya. Nomor 3 juga belum saya bahas tadi ya. Pencet saya. Nomor 3 ini apa? Pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud ya. Ini sekarang lagi banyak nih. Misalnya masalah barang digital ya, barang digital. Ini juga baru keluar peraturan Menteri Keuangannya tentang bea masuk atas barang digital ya. Ya, teman-teman bisa tonton di YouTube, saya juga udah nge-share kayaknya tuh di sistem nilai pabean ya. Jadi ada PMK baru ya. Peraturan Menteri Keuangan tahun 99 tahun nomor 9199 tahun 2022 ya. Tentang ini khusus untuk impor ya. Tentang tata laksana impor untuk dipakai, salah satunya mengatakan barang digital terkena bea masuk. Tapi sama bea masuknya juga nol ya. Jadi sama seperti ekspor, walaupun dia terkena PPN, tapi tarifnya nol. Untuk barang digital, biaya masuk nol. Ini kita tidak bicara biaya masuk, tapi saya kasih info aja. Ya, kok gimana dong bea cukai mengawasinya ya? Karena ya jadi ini sebenarnya hanya untuk statistik aja ya. Karena tarifnya tadi nol ya. Ada tarif pun nol. Berarti tidak ada potensi penerimaan biaya masuk ya. Jadi memang hanya untuk melaksanakan undang-undang. Karena undang-undang kepabeanan itu mengatakan ya barang yang ditransmisikan melalui elektronik itu masuk ya ke dalam barang yang dikenakan bea masuk ya, sehingga harus dibuat mekanismenya ya. Kecuali undang-undangnya sudah mengatakan itu tidak terkena bea masuk atau bukan dianggap sebagai barang ya, maka tidak bisa dilakukan pemungutan bea masuk. Itu untuk bea masuk ya. Saya agak melebar. Nah, untuk apa tadi? Barang kena pajak tidak berwujud ya, misalnya barang digital ya, barang digital itu apa? Netflix ya, yang kita tonton ya, software ya. Masuk juga haki di dalamnya, haki ya. HKI, intellectual property ya. Misalnya hak merek ya, hak cipta ya. Itu barang digital, barang tidak berwujud. Ya, ketika ada pembayaran, ketika ada pemanfaatan ya dan ada pembayaran transaksi pembayaran ke luar negeri, maka selain kemudian dipungut PPN, kalau untuk transaksi dengan pihak di subjek pajak dalam objek pajak luar negeri, maka dia juga dikenakan PPh pasal 26 ya. Nanti kita masuk ke PPh di pelajaran berikutnya. Ya teman-teman ya, jelas ya. Ini tadi ya penyerahan. Nah yang keenam ini yang kemudian tadi kemarin sempat rame di kasusnya siapa? Kasusnya si ini nomor 6 sorry. Siapa tuh penyanyi? Soimah ya.
Rental mobil, ya rental mobil kena PPN tentunya. Pak, ini di apa namanya di IG nih, ya. Jadi PPN itu menganut yang namanya negatif list kalau nggak salah, negatif list. Jadi semua barang kena PPN gitu, sepanjang yang dikecualikan, gitu ya, sepanjang yang dikecualikan. Yang dikecualikan itu nanti kita lihat di slide berikutnya ya teman-teman ya. Nah ini kembali ke sini, kegiatan membangun sendiri dengan luas lebih dari 200 meter persegi. Nah ini kemarin yang diramaikan oleh Soimah ya, karena ketika dia membangun sendiri rumahnya, itu kemudian didatangi oleh petugas pajak. Dan dia merasa terintimidasi, membuat heboh ya, karena dia merasa diperlakukan seperti seorang koruptor. Padahal tugas pajak itu baru lihat-lihat aja gitu ya. Ini memang agak berlebihan ya, sehingga apa namanya eh, dikonfrontasi oleh Kementerian Keuangan ya, bahwa kasusnya tidak seperti itu ya. Jadi sama sekali tidak ada debt collector, itu hanya hanya memang imbauan ya, agar melaksanakan kewajiban perpajakannya berupa membayar PPN ya. Yang ketujuh, penyerahan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan sepanjang pajak masukan yang dibayar pada saat perolehan aktiva tersebut boleh dikreditkan. Ini agak ribet ini ya, pelan-pelan ini bacanya ya. Penyerahan aktiva ya. Jadi maksudnya ini apa? Maksudnya gini ya. Semula tujuannya tidak untuk diperjualbelikan. Ya. Jadi misalnya beli aset, ya mobil, misalnya ya, misalnya perusahaan membeli mobil, mobil ini memang perusahaan ini tidak jual beli mobil, tidak jual beli mobil, ya. Tapi dia beli mobil untuk operasional tentunya ya, untuk operasional, ya. Nah kalau kemudian kendaraan aset ya, baik itu mobil, peralatan itu kemudian ketika dibeli ya, ada pajak masukan yang dibayar, ya. Ada pajak masukan yang dibayar, ya. Dan pajak masukan itu boleh dikreditkan, ya, boleh dikreditkan. Maka penyerahannya ketika dia dijual, ya, ketika dia dijual, dia menjadi objek PPN. Nah, gitu ya. Jadi cara berpikirnya gitu ya. Ketika dia dijual, dia menjadi objek PPN. Artinya harus dipungut PPN-nya kalau yang menjual itu adalah PKP, gitu ya. Intinya itu ya, teman-teman ya. Jelas ya. Nah ini ya tadi ya, barang yang tidak dikenakan PPN. Nah, jadi selain 1, 2, 3, 4, 5 ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5, maka selebihnya terkena PPN ya. Maka yang tidak terkena ini hanya 5 ini ya. Tapi nanti ada di Undang-Undang HPP ya. Ini saya belum kompilasi dengan Undang-Undang HPP ya. Karena ada beberapa perubahan di Undang-Undang HPP ini, seperti misalnya ya, tambahan untuk batu bara. Batu bara itu ternyata menjadi ya non BKP, bukan barang kena pajak ya, batu bara. Itu ya teman-teman ya. Apakah kebalik ya? Saya lupa. Batu bara, iya, batu bara menjadi non BKP ya, tidak terkena. Oh, sorry, ini ada batu bara guys. Kebalik ya. Jadi batu bara itu tadinya tidak dikenakan PPN, dengan Undang-Undang HPP menjadi dikenakan PPN. Ya, jadi dia dikenakan PPN ya untuk batu bara. Kenapa batu bara ini kemudian dikenakan PPN? Ini sebenarnya menguntungkan pengusaha batu bara ya. Kenapa? Karena kalau dia dikenakan PPN, maka PPN masukan ya, misalnya dia membeli bahan apa namanya mesin-mesin ya, mobil-mobil ya, untuk keperluan pertambangan ya, apa namanya, mesin ya, kalau batu bara itu apa sih, alat berat ya, truk, eskavator mungkin ya, mungkin juga kebutuhan untuk apa namanya, pengolahan batu baranya ya,
mesin-mesin penghancur dan sebagainya ya. Nah, itu bisa dikreditkan pajak masukannya kalau dia statusnya sebagai barang yang dikenakan PPN. Kalau statusnya bukan barang yang dikenakan PPN, maka dia tidak bisa dikreditkan. Itulah makanya sebenarnya dikeluarkannya batu bara dari daftar negatif list pengenaan PPN itu sebenarnya menguntungkan bagi pengusaha batu bara gitu ya. Kemudian barang kebutuhan pokok, ya, makanan minuman yang disajikan di restoran. Kenapa makanan minuman ini dan tidak dikenakan PPN? Karena dia sudah terkena pajak daerah, ya teman-teman, berupa pajak restoran, ya. Uang dan emas batangan ini juga tidak dikenakan PPN. Kenapa? Karena merupakan alat pembayaran, ya, dianggap sebagai alat pembayaran. Jasa medis, jasa pelayanan sosial, ini juga masih, ya, tidak dikenakan PPN ya. Cuma ini agak beda. Kalau dulu tidak dikenakan, sekarang dibebaskan. Nanti kita lihat di Undang-Undang HPP ya. Jadi itu teman-teman ya. Dasar pengenaannya nih ini ya. Jadi dasar pengenaannya ada dua. Bisa harga jual, bisa harga penggantian ya. Harga jual ini kalau dia jual beli. Harga penggantian ini kalau berupa jasa ya, berupa jasa. Nah, ada juga nilai lain. Nah, nilai lain itu apa? Yaitu nilai impor nih ya. Nilai impor ya. Tadi saya katakan nilai impor itu apa? Nilai pabean ya, nilai pabean plus biaya masuk plus cukai ya teman-teman ya. Jadi nilai pabean itu apa? Nilai pabean itu CIF ya, CIF plus plus tadi saya katakan ya, plus biaya masuk plus cukai. Nanti baru dikalikan tarif PPN 11% ya sekarang ya. Kalau ekspor ya, nilai ekspor ya, pertama nilai ekspor itu apa? Nilai transaksi yang diminta oleh eksportir. Jadi tidak harus CIF, tidak harus FOB, apa saja ya, terserah. Yang penting nilai transaksi yang diminta oleh eksportir ya. Jadi tidak ada kewajiban seperti di impor harus CIF, harus apa namanya. Kalau misalnya di FOB maka harus ditambahkan insurans dan freight-nya kalau di impor ya. Dengan cara apa menambahkannya? Dengan menggunakan norma ya. Insurans 0,5% dari FOB dan freight ada yang 5%, ada yang 10%, ada yang 15%. Untuk ekspor tidak berlaku itu ya. Jadi nilai pengenaan pajak itu berdasarkan nilai transaksi, ya, yaitu uang atau biaya yang diminta oleh eksportir kepada pembeli di luar negeri. Gitu ya. Nah, ada yang tadi nilai lain ya, nilai lain seperti tadi misalnya untuk hibah, ya termasuk juga nilai lain itu tadi ya kegiatan membangun sendiri ya, kegiatan membangun sendiri ya itu juga menggunakan nilai lain ya. Itu ya teman-teman ya. Dasar pajak ya ini ya. Ini tarif lama 10%, sekarang sudah 11% berdasarkan Undang-Undang HPP. Nah, kemudian ada PPNBM ya. PPNBM ini ya khusus untuk barang-barang mewah. Bedanya dengan PPN apa? Dia hanya dikenakan satu kali saja. Dikenakan satu kali saja. Jadi tidak bisa dikenakan berkali-kali. Jadi tidak ada sistem pengkreditan. Dia hanya dikenakan satu kali saja. Ini ya. Yaitu ada dua saat penyerahan ya atau pada saat impor ya, saat penyerahan atau pada saat impor. Ya, impor barang yang tergolong mewah. Ya, teman-teman ya. Jadi ini tujuannya untuk fungsi reguleran ya. Fungsi pengaturan, mengubah pola konsumsi masyarakat. Ya, apa saja barang-barang yang tergolong mewah ya. Nanti lihat di peraturan Menteri Keuangan tentang ya PPNBM, tapi intinya bukan merupakan barang kebutuhan pokok ya, hanya dikonsumsi oleh masyarakat tertentu ya, dikonsumsi oleh masyarakat yang berpenghasilan tinggi dan menunjukkan status atau kelas sosial ya, mobil-mobil mewah ya. Tarifnya sampai dengan 200% ya. Itu ya teman-teman ya. Tapi untuk ekspor tarifnya adalah 0%. Jadi walaupun di barang mewah, kalau dia diekspor tetap tarifnya 0%. Nah, udah selesai. Untuk ini udah selesai. Nah, saya mau ke
Ini ya teman-teman ya. Ke ini undang-undang HPP ya. Jadi di undang-undang HPP banyak sekali tentang PPN ya. Kita buka satu-satu ya teman-teman ya. Nanti saya akan coba jelaskan. Nanti teman-teman bisa tonton lagi di YouTube ya. Jadi seperti tadi saya sampaikan, tarif PPN berubah menjadi 11% ya. Kenapa seperti itu? Karena adanya kebutuhan, kebutuhan dana tentunya ya. Kebutuhan masyarakat, dana untuk apa? Untuk menanggulangi COVID pada saat itu ya. Sehingga juga negara membutuhkan penerimaan yang eh, baru ya, dalam hal ini tarif PPN dikenakan 11% mulai 1 April 2022 itu ya kira-kira ininya apa namanya alasannya ya. Tapi ada juga besaran tertentu yang disebut dengan tarif final ya. Jadi ada PPN final ya teman-teman ya. Ini yang baru yang tidak ada di slide ini. Jadi di Undang-Undang PPN nanti ada istilahnya apa? Istilahnya ada eh, PPN final ya, PPN final. Besaran tertentu tarif final yang lebih rendah dari tarif umum. Ya teman-teman ya. Jadi berdasarkan pertimbangan atau perkembangan ekonomi dan atau peningkatan kebutuhan dana untuk pembangunan, tarif PPN dapat diubah menjadi 5 sampai dengan 15% itu untuk PPN. Kita lihat lagi apa yang ada di Undang-Undang HPP terkait dengan PPN. Ini teman-teman bisa lihat di slide ya. Aduh, ini muter-muter terus. Nah, ini ya. Nah, ini ya. Tadi ya terkait dengan barang yang dibebaskan dari pengenaan PPN berupa barang kebutuhan pokok. Di sini ada istilahnya apa? Eh, apa namanya? Kalau saya lihat ini pergeseran ya, pergeseran. Pergeserannya apa? Kalau dulu ya untuk barang kebutuhan pokok ya, jasa pendidikan, jasa pelayanan kesehatan ya, itu masuk ke dalam barang yang tidak dikenakan PPN ya di pasal 4A Undang-Undang HPP. Tapi sekarang di Undang-Undang HPP dia dimasukkan ke dalam barang yang dibebaskan ya, pasal 16B gitu ya. Jadi sebenarnya sama-sama tidak dikenakan, sama-sama tarifnya nol gitu ya. Jadi sebenarnya tidak benar isu yang mengatakan bahwa jasa eh, kebutuhan bahwa kebutuhan pokok, jasa pendidikan, jasa pelayanan kesehatan itu menjadi tidak dibebaskan. Tetap dia dibebaskan, ya tetap dia tidak dikenakan PPN, ya, tapi istilahnya sekarang fasilitas pembebasan. Ya, kenapa seperti itu? Justru ini menguntungkan ya, karena dengan dia masuk ke fasilitas pembebasan, maka nanti terkait dengan pengkreditan ya, kembali lagi ke masalah pengkreditan pajak masukan. Sebelumnya tidak bisa dikreditkan karena dia masuk ke dalam barang yang tidak dikenai PPN, dengan dia fasilitas pembebasan, ya, maka dia dapat dilakukan yang namanya pengkreditan pajak masukan. Itu ya, cara pandangnya seperti itu teman-teman ya. Berikutnya apalagi tentang PPN, nah ini ya. Nah, ada yang tidak kena pajak. Ini bukan PPN, sorry ya. Ini PPH ya. Nanti kita pelajari di besok aja. Jadi untuk Undang-Undang HPP, ada yang sama sekali tidak dikenakan PPH ya, artinya PPH 0% untuk pengusaha UMKM yang omsetnya masih di bawah 500 juta rupiah. Ya, jadi besok kita bahas tentang PPH, sekarang PPN dulu. Apa sekarang PPH dan PPN ya? Saya lupa. Kayak cek dulu ya di RPS. Pertemuan ke 13. 13. PPN aja ya, oke, PPN. Besok kita PBB ya. PBB, PPH, BPHTB, Bea Materai. Oke. Jadi kita kembali lagi ke PPN ya teman-teman. Nah ini ada PPH, kita skip dulu. Kita fokus di PPN. Apalagi yang ada di Undang-Undang HPP. Oh ini juga masih
NPWP ya. Oke. Jadi untuk undang-undang HPP, untuk PPN itu aja ya teman-teman ya. Jadi intinya apa? Intinya tarif pajak PPN menjadi 11%, kemudian masalah tadi jasa-jasa ya, yang sebelumnya tidak dipungut sekarang menjadi dibebaskan. Ya, termasuk juga tadi barang kebutuhan strategis ya teman-teman ya. Nah, kita lihat di Undang-Undang Cipta Kerja. Ya, teman-teman, Undang-Undang Cipta Kerja. Masalah PPN ya. Jadi baca PPN juga harus dilihat di Undang-Undang Cipta Kerja dan juga dilihat di Undang-Undang HPP. Di sini sudah ada matriks ya. Matriks persandingan ya, klaster perpajakan di Undang-Undang Cipta Kerja. Teman-teman bisa baca ya. Ini untuk KUP ya. Kita lihat di masalah PPN-nya. Teman-teman nanti bisa pelajari lebih lanjut ya di apa namanya, di Google Drive sudah saya share ini ya. Untuk PPN tadi kita lihat ya, ini KUP ya, ini masuk KUP dan ini PPN ya. Ini PPH, sorry, ini masih PPH, PPN paling bawah. Kita lihat PPN paling bawah. Nanti baca aja ya. Masih PPH. Ini besok kita bahas masalah PPH. Nah, ini PPN-nya. Oke, ini PPN. Ini dari Dani Darussalam Talk Center. Saya pakai Pak materinya ya. Terima kasih ya Pak Dani Darussalam yang selalu ikhlas berbagi. Nah, ini matriks persandingan Undang-Undang PPN dengan Undang-Undang Cipta Kerja ya. Itu ya teman-teman, ini memang harus dibaca pelan-pelan ya. Nah, ada yang dihapus, ada yang ditambah ya. Pertama pasal 1 ada perubahan ya, yang berubah tuh. Nah, ini ya konsinyasi ya, tadi saya sampaikan. Jadi konsinyasi itu yang tadinya penyerahannya terkena PPN di Undang-Undang Cipta Kerja ternyata itu ya, bukan di Undang-Undang HPP, dia dihapus ya. Jadi kalau dibikin persandingan gini kelihatan ya bedanya. Ya, teman-teman. Kemudian ini yang tidak termasuk pengertian penyerahan gitu ya. Pengalihan barang kena pajak ya dalam rangka peleburan pemekaran ya. Itu ya teman-teman ya. Itu juga di sini ada tambahannya. Ada perubahan ya. Kalau dulu cuma sampai penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambil alihan usaha dengan syarat, sekarang lebih panjang lagi ya, untuk tujuan setoran modal, ya pengganti saham, ya, inbring, istilahnya inbring gitu ya, dengan syarat pihak yang melakukan pengalihan dan yang menerima pengalihan adalah pengusaha kena pajak ya. Jadi inbring juga sekarang masuk ke dalam ya barang yang tidak termasuk inbring ini tidak termasuk penyerahan yang terkena PPN ya. Inbring itu tadi pengalihan barang kena pajak untuk tujuan setoran modal pengganti saham. Jadi sekarang dia tidak terkategori sebagai penyerahan, dia tidak terkategori sebagai penyerahan ya. Jadi sama dengan ya penyerahan kepada makelar juga tidak masuk ya teman-teman ya. Penyerahan untuk jaminan utang itu juga tidak termasuk penyerahan ya. Penyerahan pemusatan ya tempat pajak itu juga tidak termasuk penyerahan. Artinya tidak, transaksi ini tidak menimbulkan ya kewajiban memungut PPN ya teman-teman ya. Itulah definisi penyerahan. Tadi yang ditanyakan oleh Pak Sidik ini ya. Jadi sudah jelas ya Pak Sidik ya. Jadi tidak setiap penyerahan ya, di sini ada pengecualiannya di pasal berapa? Pasal 1A ayat 2 Undang-Undang Cipta Kerja ya. Jelas ya Pak Sidik ya. Nah, ini tadi ya. Ya, Pak. Oke, siap. Bedanya apa Undang-Undang Cipta Kerja di bidang PPN? Yaitu adanya batubara di sini ya. Terutama batubara ini dirubah, yang tadinya masuk ke dalam barang. Sebelumnya batubara ini gimana sih? Gua nih. Ya, sekarang ada tidak termasuk hasil barang pertambangan batubara ya. Di sini sudah jelas ya.
Jadi batu bara ini adalah barang yang terkena PPN, ya, terkena PPN di Undang-Undang Cipta Kerja, ya. Jenis barang yang tidak dikenai PPN adalah barang tertentu dalam kelompok barang sebagai berikut, yang tidak termasuk hasil pertambangan batu bara. Ya. Barang yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak, ya. Ini di pasal 4A, ya. Tapi nanti di Undang-Undang Cipta Kerja, di Undang-Undang HPP dia berubah, ya. Dia masuk ke pasal 16B, ya. Ini semua ya. Memang agak ribet bacanya. Jadi harusnya ada satu kolom lagi di sini, nanti teman-teman bisa carilah, ya. Untuk Undang-Undang HPP, barang kebutuhan pokok ini, ya kan tadi kan dia itu ternyata masuk ke pasal 16B, ya. Ya, teman-teman, ya. Jadi ini untuk teman-teman harus tahu, ternyata dia di Undang-Undang Cipta Kerja, ya, ternyata ada lagi perubahan di Undang-Undang HPP. Ini baru persandingan dengan Undang-Undang Cipta Kerja, ya. Ya, pasal 9, ini apa nih? Ya, ada perubahan juga, ya. Bagi pengusaha kena pajak yang belum berproduksi sehingga belum melakukan ini apa sih maksudnya? Oke, nanti ini dibaca aja, ya. Salah pengkreditan. Oke, teman-teman bisa pelajari, ya, saya share aja. Saya kira itu ya untuk PPN nih, jam 9, ya. PPN itu, ya, oke, tidak terlalu banyak yang saya share, ya. Tapi teman-teman bisa pelajari sendiri, ya. Oke, apalagi berikutnya tentang PPN. Udah, ya, itu aja. Oh, ini ada putusan MK apa nih? Putusan MK tahun 2002. Oh, ini yang baru, ya, teman-teman, ya. Jadi baru juga di-share oleh saya di Google Drive tentang putusan Mahkamah Konstitusi yang menempatkan pengadilan pajak di bawah Mahkamah Agung, ya, tidak lagi, ya, di bawah Kementerian Keuangan, tapi baru berlaku mulai tahun 2027, 1 Januari 2027, ya. Karena paling lambat tahun 2026, ya, teman-teman, ya. Nanti silakan dipelajari. Ini sudah saya upload putusan Mahkamah Konstitusi, ya. Ini juga nanti akan menjadi bahan diskusi kita. Hari Kamis tanggal 22 Juni ada acara webinar yang khusus kami adakan di IBLAM tentang, ya, menilai, ya, posisi pengadilan pajak di bawah Mahkamah Agung, ya. Ini menarik, ya, karena memang banyak dikeluhkan gitu, ya, terutama oleh wajib pajak menilai bahwa keberadaan pengadilan pajak yang mana pembinaan administrasi dan organisasi, ya, staf keuangan yang ada di Kementerian Keuangan itu menimbulkan pengadilan pajak menjadi badan peradilan yang tidak independen. Nah, tapi pada faktanya sih saya sebagai salah satu pihak yang sering bersidang di pengadilan pajak mewakili negara, ya, mewakili pemerintah, Direktur Jenderal Bea Cukai, saya melihat justru banyak keputusan pengadilan pajak yang sangat, ya, berpihak kepada wajib pajak, ya. Terbukti dengan persentase kemenangan wajib pajak jauh lebih besar, ya, di angka 60 sampai 70% bahkan, ya, dari total sengketa yang ada di pengadilan pajak. Jadi sebenarnya tidak cukup, kalau menurut saya, tidak cukup beralasan mengatakan bahwa tidak independen, ya, karena independensi itu juga tidak tergantung dia berada di mana, gitu, ya. Selama dapat dijamin bahwa pengawasannya, ya, proporsional, ya, apalagi sudah ada KY, ya, dan Kementerian Keuangan sendiri sebagai instansi yang cukup terdepan, ya, kalau menurut saya dalam segi reformasi birokrasi, ya. Tapi nanti kita lihat saja, ya, memang secara akademis, ya, dari hukum pajak saya menilai ada dua, ya. Tetap saya menilai ada dua pandangan, ya, filosofis tentang keberadaan peradilan pajak, ya, karena kalau kita lihat dari pembidangan hukum pajak sendiri itu ada dua mazhab, ya kan, yaitu mazhabnya hukum tata usaha negara dan satu lagi mazhab sebagai hukum khusus di luar
hukum tata negara ya, hukum tata usaha negara ya. Tapi kalau kita lihat di slide awal dari hukum pajak, menempat yang namanya Profesor Dr. Adriani ya dari University Amsterdam itu menempatkan hukum pajak itu di luar dari hukum tata usaha negara ya. Artinya dari situ mengindikasikan bahwa ya, bidang pajak ini memang ya, bidang yang spesialis gitu ya, tidak tunduk ya ataupun berada di dalam lingkungan tata usaha negara dari definisi pembidangan pajak yang dikeluarkan oleh Prof. Adriani. Tapi kalau kita lihat Prof. Max Wito memang menempatkan hukum pajak ini di dalam bidang hukum administrasi negara. Ya teman-teman ya, ini satu yang ingin saya share. Mungkin nanti kita bahas lebih banyak di pertemuan terakhir tentang undang-undang tentang penyelesaian sengketa pajak ya. Oke, saya kira itu ya. Terima kasih nih yang sudah hadir, ada berapa orang? Ada 12 orang ya. Oke, karena sudah malam ya. Saya sih senang aja ngobrol ya. Karena besoknya libur ya. Paling suka ngajar kalau hari Jumat ya. Nah, besoknya libur ya. Hati kita senang gitu ya kalau libur ya. Ini pada libur kali besoknya? Wah, masih masuk nih. Libur, Pak. Oh, libur ya pasti Dik ya. Alhamdulillah ya. Jadi semangat kalau libur ya. Oke, Pak Rinaldi ya. Baik, terima kasih. Kita akhiri pertemuan ini. Nanti teman-teman bisa tonton YouTube-nya ya. Untuk PPN saya kira cukup ya. Tidak terlalu banyak kalau belajar di private ya, PPN ini cukup ya, cukup banyak juga ya, karena memang pertanyaan-pertanyaannya lebih apa namanya kepada hitung-hitungannya ya. Misalnya menghitung PPN keluaran, termasuk mengisi SPT masa PPN ya. Ya teman-teman, teman-teman kita hanya pengenalan saja di hukum pajak ini. Minimal tadi teman-teman sudah tahu bahwa PPN itu tadi apa, PPN itu terutang ya, terutang ketika apa? Ketika dilakukan penyerahan ya ataupun dilakukan impor ya. Kemudian PPN juga bersifat non kumulatif ya, artinya kita bisa mengkreditkan pajak-pajak masukan yang kita dapatkan ketika membeli barang, sehingga ketika sebuah orang pengusaha kena pajak memungut ya dari konsumen, tidak seluruhnya disetorkan ke kas negara, tapi kurangkan dulu dengan pajak masukan yang dia punya ya dalam periode satu bulan ya, kemudian baru disetorkan di akhir bulan berikutnya. Itu mekanisme PPN ya teman-teman, jelas. Kemudian tadi ada barang-barang apa saja yang dibebaskan dari PPN dan barang-barang apa saja yang tidak dikenakan PPN. Saya kira itu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PPNBM apa bisa dicicil Pak? Oh, mau dicicil bisa ya. Jadi untuk pajak ya, termasuk PPNBM, termasuk PPN, pencicilan itu gini ya teman-teman ya. Pencicilan itu kalau kita sudah mendapatkan surat tagihan ya. Kalau kita mendapatkan surat tagihan. Surat tagihan itu kan ketika kita tidak bayar ya. Ketika kita tidak bayar, kemudian timbul surat tagihan. Nah, kita bisa meminta pencicilan ya, atau istilahnya itu pengangsuran ya, pengangsuran. Ya. Selama dalam jangka waktu berapa lama? 12 bulan ya. Kemudian bisa juga diperpanjang selama 12 bulan lagi. Jadi bisa sampai dengan 24 bulan. Tapi tentunya permohonan dulu ya ke kantor pelayanan pajak ya, baik itu PPNBM, baik itu PPN, termasuk juga PPH ya. Jadi bisa saja dicicil, tapi tunggu dulu, tunggu sampai keluar surat tagihan. Nanti dikeluarkan surat tagihan, atas surat tagihan itu kita meminta dilakukan pencicilan, tapi akan terkena bunga. Nah ini ya, bunganya kan nanti menggunakan bunga yang disebut dengan bunga apa namanya istilahnya kalau di Undang-Undang Cipta Kerja itu, kalau dulu kan 2% ya teman-teman ya, 2% per bulan. Sekarang bunganya itu istilahnya bunga efektif apa namanya ya. Jadi yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan setiap bulan ya. Tapi memang jauh lebih rendah bunganya, tidak sampai 2%, mungkin sekitar 1,5% saja ya. Sejak adanya Undang-Undang Cipta Kerja itu bisa ya.
dilakukan pencicilan atau pengangsuran atau penundaan juga bisa ya. Ya teman-teman ya. Sudah jelas? Kalau tidak sudah jelas, saya akhiri ya pertemuan ini tentang PPN. Besok kita akan belajar tentang BPHTB ya, BPHTB, bea materai, dan pajak daerah. Banyak sekali besok materinya, tapi saya akan singkat-singkat aja karena lebih kepada pengenalan saja. Yang penting teman-teman sudah dapat sedikit gambaran tentang pajakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri ya, Jin, live.